Baik, teman-teman. Sekarang masuk ke sesi yang pertama, yaitu penayangan video. Saya akan menayangkan video. Silahkan teman-teman cermati dengan baik tayangan yang akan saya berikan ini. Lalu saya akan meminta kalian untuk memberikan tanggapan selama video ini ditayangkan. Baik, mengerti teman-teman? Oke. Kan guru kan model sebetulnya beb tulisannya umure tulisannya ya 7 masih mawon saya 18 tahun baru tiba ya tambah telah terjadi. Di antaranya kemiskinan, minimnya pemahaman agama, adanya perkawinan dini, tidak berani bicara dari korban, faktor ketidakpedulian masyarakat hingga ketergantungan secara ekonomi. Berani laporkan segala bentuk. Baik teman-teman, yang terjadi. Bagaimana videonya? menarik. Apa tanggapan teman-teman tentang tayangan video tersebut? Siapa yang mau sharing terlebih dahulu? Kepada Bu Lili mungkin? Oke. Azan. Di pos sambil mikir dulu Mbak Fitri. Silahkan sharing terlebih dahulu, mulai dari siapa? Siapa yang mau sharing? Atau mungkin saya akan tunjuk? Monggo. Bu Sari mungkin.
Oke, jadi tadi menurut saya videonya itu menceritakan tentang seorang suami yang mabuk. Terus dia mungkin karena faktor ekonomi, tadi tidak ada makanan di meja, padahal suaminya udah mabuk gitu kan, pengen lapar, pengen makan tapi tidak ada. Akhirnya dia marah-marah sama istrinya dan akhirnya terlibatlah kekerasan dalam rumah tangga itu terhadap istrinya. Lalu kemudian anaknya datang membela ibunya, namun malah kena gebuk gitu kan. Malah kena gebuk. Nah, akhirnya mereka berdua babak belur. Nah, kemudian adalah tetangganya tadi akhirnya menolong mereka gitu. Akhirnya menyarankan mereka untuk melaporkan saja tindak ke KDRT tersebut. Nah, memang benar seharusnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Sari. Mungkin ada yang mau sharing lagi? Bu Lili mungkin? Tadi kan dari video itu suaminya posisi pulang dalam keadaan mabuk ya Mbak. Iya, Bu. Jadi mungkin saat mungkin emosinya tidak terkontrol karena suami tersebut dalam keadaan mabuk. Jadi saat keadaan sadar mungkin bisa suami dan istri itu bisa berbicara secara baik-baik agar minimal mengurangi kebiasaan untuk mabuknya supaya emosinya lebih bisa terkontrol lagi seperti itu. Lalu dari video itu anak melihat kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri. Nah, itu juga berpengaruh pada psikologi si anak. Jadi nanti akan berpengaruh ke depannya, mungkin jadi trauma atau bagaimana. Jadi itu akan terkenang sepanjang hidup si anak sampai dewasa nanti gitu. Baik, terima kasih Bu Lili. Nah, kalau menurut saya itu mereka itu habis kekerasan langsung cerai mawar. Oke, masa ya mungkin nanti ada pemecahan masalah dulu, baru kalau tidak bisa baru mungkin lebih baiknya itu keputusan akhirnya yaitu cerai. Tapi kalau memang sudah benar-benar itu adalah habits, itu adalah memang sudah menjadi kebiasaan dari dulu, sudah bertahun-tahun, tidak hanya sekali dua kali, mungkin itu juga menjadi solusi yang terbaik. Oke, daripada nanti tambah rusak ya Mbak. Betul, baik, terima kasih Bu Ibu. Berarti dari video tadi kita dapat ketahui tentang suatu kekerasan dalam rumah tangga, di mana kekerasan itu dilakukan oleh seorang ayah kepada istrinya maupun kepada anaknya. Oke, baik, untuk lebih lanjutnya nanti kita simak materi pada sesi berikutnya. Baik, terima kasih, saya tutup untuk sesi ini. Bentuk KDRT bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Di mana kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban, seperti memukul, menampar, menendang, menyubit, menjambak, mencekik, atau mengancam dengan senjata.
Yang kedua yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual yaitu tindakan yang melanggar kehendak korban dalam hal hubungan seksual atau perilaku seksual lainnya, seperti memaksa berhubungan intim, memperkosa, menyentuh bagian sensitif tubuh tanpa izin, atau mengekspos diri secara tidak senonoh. Yang ketiga yaitu kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis yaitu tindakan yang menimbulkan rasa takut, cemas, rendah diri, atau trauma pada korban secara mental atau emosional, seperti menghina, mencemooh, mengancam, mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, atau mengontrol perilaku korban. Yang ketiga yang keempat yaitu penelantaran rumah tangga, yaitu tindakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota keluarga atau pasangan hidup dalam hal memberikan nafkah lahir batin kepada korban atau anak-anaknya. Next. Sekarang ke penyebab KDRT. Penyebab KDRT itu bisa terjadi karena faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor sosial budaya, atau faktor pengalaman masa lalu. Di mana faktor ekonomi yaitu ketika pelaku merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau mengalami kesulitan finansial sehingga menyalurkan frustasinya dengan kekerasan. Dan di mana faktor psikologis itu yaitu ketika perilaku atau pelaku memiliki gangguan jiwa atau emosi yang tidak stabil sehingga mudah marah atau cemburu tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga yaitu faktor sosial budaya, di mana yaitu ketika pelaku dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang menganggap laki-laki lebih superior daripada perempuan, sehingga berhak mengatur atau mendominasi pasangannya. Yang keempat yaitu faktor pengalaman masa lalu, yaitu ketika pelaku pernah menjadi korban atau saksi kekerasan dalam keluarganya sendiri, sehingga menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar atau dapat diterima. Next. Yang terakhir yaitu dampak dari KDRT itu sendiri. Dampak KDRT itu bisa berdampak pada fisik, seksual, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Di mana dampak fisiknya yaitu korban dapat mengalami luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat pada bagian tubuhnya, seperti memar, lecet, patah tulang, luka bakar, kerusakan organ dalam, bahkan kematian. Kemudian dampak seksual itu sendiri yaitu korban dapat mengalami gangguan reproduksi atau infeksi menular seksual akibat pemerkosaan atau pemaksaan hubungan intim tanpa perlindungan. Yang ketiga yaitu dampak psikologis, yaitu di mana korban dapat mengalami gangguan mental atau emosional akibat kekerasan psikologis yang dialaminya, seperti depresi, stres, trauma, fobia, atau gangguan kepercayaan diri, gangguan tidur, gangguan makan, bahkan bisa berakibat bunuh diri. Yang keempat yaitu dampak sosial, di mana dampak sosial yaitu korban dapat mengalami isolasi sosial akibat tekanan dari perilaku atau lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Korban juga dapat mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain akibat kekurangan rasa percaya diri atau rasa malu. Yang terakhir yaitu dampak ekonomi, yaitu korban dapat mengalami kerugian materi akibat harus membayar biaya pengobatan atau perawatan akibat luka-luka fisik yang telah dideritanya. Korban juga dapat kehilangan sumber penghasilan akibat tidak bisa bekerja atau berhenti bekerja karena tertekan dari pelaku. Oke, next. Terima kasih, itu mungkin pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Oke, untuk itu berdasarkan materi yang telah dipaparkan tadi, apakah Anda yang kurang dipahami? Saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya.
Selesai ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita masuki ke materi mengenai tips ataupun langkah pencegahan KDRT yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Wahyu Nur Fitriana. Baik, terima kasih. Silahkan menonton tayangan video yang akan saya putar berikut ini. Lingkungan kerja ataupun lingkungan Anda karena kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kasus yang sangat penting untuk ditangani secara komprehensif, terutama korbannya. Segera laporkan, karena ini ada pusat pelayanan terpadu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD TPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau. Unit kerja Oke, baik teman-teman, dari tayangan video tersebut, jadi kita kalau mengalami KDRT, kita bisa melaporkan ke lembaga-lembaga yang berwajib seperti UPT, layanan UPTD PPA di kota kita, kota masing-masing, bisa ke ketua RT atau bisa ke ketua RT dulu, nanti bisa lanjut ke kelurahan mungkin, atau bisa langsung ke lembaga perlindungan anak dan perempuan yang ada di kota masing-masing. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai langkah pencegahan KDRT. Oke, baik teman-teman, saya akan memaparkan materi tentang 5 tips untuk mencegah KDRT. Yang pertama yaitu menjalin komunikasi dengan baik. Karena komunikasi adalah salah satu kunci utama bertahannya setiap hubungan. Komunikasi yang baik akan membuat hubungan menjadi terjalin dengan baik. Dengan komunikasi, maka kita dapat menyelesaikan segala permasalahan yang menimpa dengan baik tanpa adanya kekerasan dalam bentuk apapun. Next, untuk yang kedua yaitu kita harus menanamkan saling percaya. Karena kepercayaan harus ada pada setiap pasangan yang menjalin sebuah hubungan. Selain itu, masing-masing juga harus menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh pasangannya. Saling percaya dan menjaga kepercayaan akan membuat hubungan selalu berjalan baik dan selalu melihat pasangan dengan baik sehingga tidak ada niatan untuk melakukan kekerasan. Next. Kekerasan. Yang ketiga itu hindari prasangka buruk. Karena dengan adanya kepercayaan, maka kita bisa menghindari munculnya prasangka buruk atau suudzon. Suudzon dapat membuat kita memandang pasangan memiliki kesalahan dan hal-hal buruk di belakang kita. Hal ini bisa memicu niat melakukan kekerasan. Oleh sebab itu, kita harus menghindari segala bentuk prasangka buruk. Yang keempat yaitu saling berlapang dada. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Begitu juga pasangan kita, pasti memiliki kekurangan. Wajar juga jika pasangan kita melakukan kesalahan. Hal ini harus kita maklumi dan terima dengan lapang dada. Jika masing-masing bisa berlapang dada atas kekurangan maupun kesalahan yang telah dilakukan oleh pasangan, maka tidak akan ada masalah yang sampai menimbulkan kekerasan. Yang kelima yaitu jauhi perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu menjadi salah satu penyebab yang paling sering menimbulkan KDRT.
selingkuh bisa membuat kita tidak menghargai pasangan sehingga tidak segan melakukan kekerasan. Hal ini maka harus dijauhi juga. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau dipertanyakan atau ingin ditanyakan tentang materi yang telah saya paparkan pada sore hari ini, teman-teman? Dokumen. Oke. Cerita. Sekian dari saya. Terima kasih. Teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Sebelum mengakhiri kegiatan, saya mau tanya, apa sih yang teman-teman bisa simpulkan dari materi yang telah saya sampaikan pada sore hari ini? Intinya Oke, Bu Lili mungkin. intinya sebelum menikah harus siap mental, siap finansial supaya ekonominya lebih baik, karena tadi kan dari penyebab KDRT itu dari segi ekonomi, dari segi emosi, ya kan. Nah itu mungkin harus siap semuanya supaya mencegah terjadinya KDRT tersebut. Baik, benar. Dan juga pilihlah orang yang tepat dan saling mengerti, bisa saling mengerti dan Saling bisa komunikasi. berkomunikasi. Betul. Bu Yuni ada tambahan? Oke. Komen. Kalau ekonomi mungkin bisa dicari bersama, ya kan Bu Yuni? Oke, baik. Percaya. Aduh. Intinya kita harus siap terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita melakukan sebuah pernikahan, karena memang Gimana ya, Mbak, sangat caranya? berat itu ya teman-teman. Caranya Kalau gimana ya, kita- Mbak? Oke, mungkin itu kesimpulan-kesimpulan yang teman-teman bisa sampaikan atas pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Untuk itu saya akan meminta teman-teman lagi nih untuk mengisi pretest, karena kan tadi sebelum saya memaparkan materi kali teman-teman sudah saya bagikan pretest. Nah sekarang saya akan membagikan post-test kembali untuk menguji apakah teman-teman itu benar-benar paham nggak sih apa yang telah saya sampaikan. Gitu. Baik. Nah, ini apa-apa. Di sini apa-apa. Saya akan berikan waktu 3 menit ya teman-teman. Nah, 3 menit ya teman-teman. Kemudian silakan teman-teman boleh menuliskan pesan-kesan di bawah sendiri. Pesan. Ya, Mbak Rika udah. Oke, terima kasih Mbak Rika. Oke, kita sudah di penghujung acara. Maka dari itu saya selaku moderator sekaligus pemateri, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah mengikuti penyuluhan pada sore hari ini. Saya mohon maaf jika dalam menyampaikan materi atau dalam segala hal saya melakukan kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.